Halo, jumpa lagi dengan saya Suster Julita atau Suster Oktaviani. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat, bahagia, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti biasa, di salah satu hari saya akan menampilkan suster-suster atau orang-orang yang memberikan inspirasi kepada kita. Dan kali ini saya dengan suster yang sudah senior, yang sudah nggak tahu nih berapa tahun udah jadi suster. Jadi nanti kita bisa tanya sama beliaunya berapa lama jadi suster, bagaimana perjalanan jadi suster, supaya saya, teman-teman suster semua yang di rumah yang melihat, bisa meneladani kesetiaan yang Tuhan berikan kepada beliau untuk bisa juga setia sampai sekarang. Siapa beliau? Mari kita tanya. Selamat siang, suster. Aduh, jadi gimana? Karena gini, teman-teman. Jadi sebenarnya karena saya ini saking akrabnya dengan beliau ini, saya biasanya panggilnya nenek. Tapi kan tidak ada di susteran itu suster nenek, suster tante, suster adik, itu kan nggak ada. Jadi off the record neneknya ya, tapi sekarang saya panggilnya suster. Suster Tekla. Suster Tekla. Tekla ya, bukan TK ya, Tekla. Kita tanya, suster sekarang tugas di mana? Komunitasnya tugasnya di Panutan. Di Panutan. Panutan itu di Lampung, teman-teman ya, di Lampung. Kalau dari Pringsewu itu 15 kilo. 15 kilo ya, 15 kilo. Nenek salah. Suster Tekla. Suster Tekla tolong, Suster Tekla udah berapa tahun jadi suster? Berapa bulan? Berapa bulan ya? Ya, masuk tahun berapa? 69. 69. Mungkin keras dikit sebenarnya karena jauh. 69. 69. Udah ayo belum? Kalau saya belum. Oh, coba 69 sudah masuk jadi suster. Suster Tekla ini keluarganya di mana? Keluarga besar. Keluarga besar di Purbalingga, Lampung. Oh, Purbalingga itu metro ya? Metro Lampung. Metro. 40 kilo dari metro. Kirain Purbalingga, Jawa ada kan ya? Ya. Jawa. Berarti Suster Tekla lahir di Purbalingga itu? Bukan, saya lahir di Jawa karena orang tua transmigrasi, saya ikut. Oh. Tapi saya masih kecil. Oh, Jadi saya orang Capung, Jawa Lampung. lahir di Jawa, bisa dari Lampung. Oke. Jawanya di mana waktu itu? Salam Jogja. Oh, Jogja. Oke, yang ada yang salam? Oh, bukan ya, bukan salam ini bukan ya? Paroki salam. Paroki salam ya, yang paroki salam silakan. Nah, terang ke Purbalingga tahun berapa? Ingat nggak? Kelas berapa atau kalau nggak? Belum sekolah. Jadi 52. Tahun 52. Tahun 52 Gunung Merapi meletus. Intinya pas Gunung Merapi meletus ya, yang para yang sudah sepuh mungkin tahu. Kalau saya belum tahu kalau Gunung Merapi meletus. Tahun 52 datang ke Purbalingga. Kemudian tadi tahun 69 masuk jadi suster yang masuk biara. Suster Tekla bisa dijelasin, minta tolong dong gimana waktu itu kok Suster Tekla itu mau jadi suster. Waktu itu sekolahnya udah berarti sekolahnya di Purbalingga ya? Ya, SD di Purbalingga. Oke. Lalu kerja di Santa Maria Metro, jadi karyawan di Santa Maria Metro 2 tahun. Santa Maria itu tuh asrama ya, apa susteran ya? Susteran, kerja di susteran. Oh. Kerja di kamar cuci, tempat suster dan dapur susteran Santa Maria Metro. Kemudian saya kepengen jadi suster karena teladan dari para suster yang ada di Santa Maria Metro zaman itu. Oke, waktu itu susternya masih Belanda atau sudah pribumi? Belanda. Misionaris berarti ada 2 seminaris, 3 orang seminaris. Misionaris, misionaris, suster-suster yang dari Belanda. Ya, lalu saya waktu itu belum punya cita-cita pengen jadi suster waktu dari rumah, karena dari SD langsung saya kerja di Santa Maria. Kemudian selama 2 tahun saya kerja di Santa Maria, saya kepingin jadi suster. Contoh dari para suster itu waktu itu adalah mengapa
suster itu bisa bekerja selama 24 jam tanpa merasa lelah. Itu yang saya lihat. Kemudian saya kepingin apa sih yang membuat suster itu menjadi kuat. Sementara saya sejadi karyawan kerja sedikit aja udah kesel, capek. Itulah yang membuat saya punya cita-cita kepingin seperti suster itu loh. Apa sih yang membuat suster itu bisa kuat? Itulah yang saya jadi pedoman saya. Oke. Waktu itu berarti kerja di Santa Maria itu lulus sekolah SD. Oh, SD langsung sekolah, kerja. Ya, karena ada saudara yang sekarang orang itu, saudaraku itu jadi suster di SND. Oh ya? Ya, suster Marta. Jadi waktu itu beliau kerja dulu enggak? Iya, sama-sama kerja di Santa Maria. Lalu dia pulang. Dia pikir, lah boleh saya nanti kalau nggak tak ambil nanti dia nikah, masih kecil suruh nikah di kampung kan zaman itu seperti itu. Lalu dia pulang ngambil saya untuk diajak kerja di Santa Maria. Oke. Kemudian jadi susternya lebih dulu aku daripada dia, karena dia juga dari rumah dulu kayaknya SD, lalu kerja di susteran-susteran mana-mana, akhirnya dia bisa masuk di SND. Jadi saya sudah suster sekolah di Semarang, dia baru masuk postulan SND di Pekalongan. Jadi saya ke sana. Luar biasa. Jadi melihat suster yang tidak lelah bekerja selama 24 jam ternyata malah membuat suster Tekla. Waktu itu namanya belum suster Tekla ya? Belum. Teresia. Teresia. Si Teresia kecil itu malah tertantang untuk apa sih yang buat beda dengan saya. Lihat suster kerja, aduh capek nggak jadi suster lama. Tapi karena melihat suster yang kerja nggak capek, tapi malah membuat si Teresia kecil tadi pengen jadi suster. Nah, kan nanti masih SD tuh ya waktu itu. Ya. Sementara kalau sekarang itu kan jadi suster kan lulusan minimal SMK, SLTA. Nah, waktu itu suster Tekla gimana? Saya dari Santa Maria karena bilang sama mudernya di situ pengen jadi suster, lalu saya disuruh ke Pringsewu. Di Pringsewu saya sekolah di SKKP Pringsewu yang sekarang sudah tidak ada sekolahannya. Tutup. Itu dekat belakang gitu ya katanya. Ya, sekarang itu ayam geprek. Jadi waktu itu ceritanya kayak itu tuh SMP gitu ya? Ya, sederajat dengan SMP. SKKP Sekolah Kejuruan Kesejahteraan Keluarga pertama. Oke. Dan setelah itu berapa tahun? 3? Sesudah dari SKKP saya masuk novisiat. Oh ya, langsung itu sekolah SKKP tadi berapa tahun? 3. Oh, 3 tahun juga, 3 tahun. Waktu itu kena yang 3,5. Oke. Itu. Di situ berarti sekolah 3 tahun masuk novisiat. Ya. Oke. Lalu di novisiat setelah cleaning berkas, lalu saya kerja dulu di dapur besar. Maksudnya lulus novis itu ya? Novis itu 2 tahun saya kerja dulu di dapur, lalu sekolah lagi di SKKA Semarang. Oh, tadi SKKP, terus jadi suster. Mundur sedikit, tadi suster Tekla masuk itu inget nggak temen zaman dulu tahun 69 itu yang jadi suster itu satu angkatan itu berapa? Ingat nggak? Di zaman saya itu masuknya tidak sama. Oh, mestinya kan tanggal 8 Desember 68 itu masuk kelompok saya. Karena kelompok saya kan termasuk Moder Julia itu sudah di dalam. Mereka udah duluan. Jadi aku di asrama saya sendiri. Saya di asrama sini saya sendiri. Lalu 1 Januari karena saya harus setelah SKKP harus pulang libur dulu di rumah. Oh iya. Lalu saya masuknya tanggal 1 Januari 69. Lalu weddingnya juga 69 juga kan tanggal 18 tahun waktu itu. Jadi kan orang bilang kamu kan belum ada 1 tahun. Tapi aku manut aja sama yang diatur. Jadi waktu
masuk cladding berapa? 8. 8. Profes 8 juga? 8. Kalau kekal baru mulai tinggal 6 sampai sekarang. Oh ya, oke. Berarti 69 ditambah 4, 73 ya? 73 profes? Enggak dong, 7 profesnya 72. 70. Kan Iya. 69. Nah, Terus 70. novis 1. Lebih 1. Karena pesta emasnya kemarin kan 20. Oke, ya. Lalu berarti sampai sekarang itu sudah pesta intan ya? Pesta emas. Pesta emas itu berarti 50 tahun Membiara. hidup membiara. Oke. Terus tambah itu kalau kemarin tahun 2020. 2020. Berarti udah plus 4 berarti ya? Ya. Berarti udah 54 tahun. Ya. 54 tahun. Saya separuh belum ada. Doakan ya semoga bisa seperti Suster Ana. Lalu Suster Tekla, dari sekian perjalanan itu pasti udah banyak komunitas ya. Komunitas yang kalau saya dengar kalau nggak salah yang pertama di Papua kan? Jadi ya saya pertama. Yang datang ke sana suster pertama datang Bukan, saya kedua. Oh kedua. Oke, Yang kedua. Yang pertama kan suster itu yang di Yuwika, itu kota pertama, itu suster Quirina, suster Agusta, suster apa namanya? Crescencia. Oke. 4 mereka sama Theodora. Oke. Terus yang kami kloter kedua untuk rumah Senatuk Mbak Mena itu 4 juga. Suster Lydia, Suster Fidelis, saya, Marcelina. Oke. Itu tahun 79. Oke. 79 ya, 79. Jadi Suster Tekla itu kemana aja? Pertama di Pringsewu ya, habis profes Pringsewu. Ya walaupun pasti mungkin seandainya lupa, tapi setidaknya Pringsewu. Pringsewu, terus Tanjung Karang. Habis sekolah kan Tanjung Karang. Terus Tanjung Karang 2 tahun, Kampung Ambon 2 tahun, Jakarta 2 tahun, lalu kembali ke Pringsewu lagi. Oke. Kayaknya 2 tahun juga. Sudah itu langsung ke Gisting 2 tahun. 2 tahun. Lalu pindah Kota Bumi 10 tahun. Dari mana ini? Kota Bumi, Wamena, Yuwika 4 tahun. Yang dengan saya di novisiat itu, yang dengan saya di Jakarta Itu setelah yang kedua. Oh, di kampus kedua, yang kedua. Nah, itu 10 tahun. Oh iya, oke. Terus dari sana ke Kalirejo 1,5 tahun dan pindah di Panutan sekarang sudah 6 tahun. Ada suaranya, oke. Ada 6 tahun. 6 tahun. Suster Tekla, tadi kan sekolah SKKA, ya, yang berada. Kan sekarang tuh saya sebagai generasi sekarang tuh kan nggak menemukan sekolah itu lagi. Itu sekolahnya apa sih? Sekolahnya kalau SKKP kan sekolah kepandian putri. Oh, berarti kayak masak, menjahit, keterampilan gitu. Oke. Kemudian SKKA zaman itu hanya dibagi 2, A dan B. Oke. Kebetulan saya ambil A karena kalau B saya orangnya nggak betah duduk. Oh, ada gitu. Nah, kalau B makanya kerjanya jahit. Terus yang B. Nah, saya tulis surat sama Mother Pauline. Saya bilang saya ambil bagian A, saya bilang gitu. Lalu Suster Hildegard kan nama Suster Hildegard dia bagian B. Saya bagian A, artinya bagian masak dan rumah tangga. Oh, jadi kayak sekarang buka gitu ya? Ya, buka. Tapi kan sekarang maka sesudah saya namanya bukan SKKA lagi, tadinya namanya apa itu? Kan karena dipecah-pecah ada buka, ada yang jahit, ada yang dekorasi kan sesudah saya dipecah-pecah sendiri-sendiri. Kalau itu semua yang bagian A kan kita semua kerjakan. Jadi ada masak, ya apa namanya, dekorasi rumah, dekorasi manten bisa gitu. Jadi seluruh kerjaan rumah itu kita
dapat, Oke. kecuali menjahit dan menghias kain. Oh, yang tadi bagian B ya? Itu yang ini yang bagian A. Yang A, bagian yang B yang tadi yang menjahit sama kain ya. Kecuali yang pelajaran yang lain umum itu sama. Oke. Hanya jurusan itu beda. Itu. Sekarang bisa saya mengerti kenapa ya teman-teman ya. Jadi suster Tekla ini pintar masak, pintar bunga-bunga, pokoknya yang kerajinan-kerajinan begitu. Nah ini menarik ya. Jadi suster itu mungkin ya teman-teman di rumah taunya hanya ya bukan ya sekarang sih sudah semakin tahu ya bahwa jadi suster itu tidak hanya berdoa, tetapi ada banyak ada suster yang dokter, ada suster yang perawat, dan ternyata ada suster yang emang belajar begini. Maka tidak heran kalau suster Tekla ini dari dulu sampai sekarang itu diminta untuk mengajari kami ini yang nggak bisa ini, adik-adiknya suster, cucu-cucunya beliau ini belajar masak, garnis, buat kerajinan, ya daur ulang, bikin pupuk, bersih lingkungan. Gitu. Jadi suster ada yang seperti itu, dan itu luar biasa. Kami makanya kalau makan di tempat suster makannya enak-enak, selain memang pintar masak, kedua dengan bumbu cinta. Nah, ini beliau ini. Saya punya pengalaman menarik dengan beliau ini waktu di Kampung Ambon, Jakarta. Waktu itu saya novis ya. Novis, beliaunya itu suster yang di sana sudah lama. Jadi saya cuma mengatakan begini. Kehadiran yang pokoknya bahwa Tuhan itu hadir lewat orang-orang itu memang sungguh nyata. Seperti beliau ini tidak banyak bicara dengan saya, tetapi hadir menemani di mana saat itu saya mengalami krisis mau pulang. Salah satunya, bagaimana nanti kita tanya. Suster Tekla. Nah, Suster Tekla kan panjang jadi suster sudah 54 tahun. Dalam perjalanan 54 tahun itu, pernah nggak sih pengen pulang atau sekali ya saya berangkat jadi suster terus, atau ya naik pernah mengalami titik di mana aku tuh mau pulang sebenarnya, tapi karena peristiwa ini akhirnya nggak jadi. Pernah nggak tegar dinamika perjalanan panggilan? Pernah, pasti selama hidup pasti ada naik dan turun. Pasti pernah mengalami suka dan duka, itu biasa. Apalagi waktu itu saya kerjanya di dapur terus selama jadi suster. Saya pensiun setelah ada di Jakarta yang kedua kali karena kecelakaan mata dulu. Itu jadi selama ini saya kerjanya di dapur. Ya dapur, namanya dapur itu kupingnya jadi tebel, jadi kayak wajan panci. Maksudnya adalah sering banyak yang nggak diterimanya. Maksudnya masa ini mana yang keasinan lah, mana yang kurang apalah, itu setiap hari dapat dari orang-orang yang ada di tempat di mana saya ada. Itu selama jadi suster di dapur itu istilahnya nggak pernah berhenti. Tapi saya tidak ambil pusing. Saya buat apa yang saya bisa, lalu saya berpikir saya masuk suster bukan karena orang itu. Saya merasa bahwa Tuhan tetap memanggil saya. Jadi ada kesulitan karena dulu saya jadi suster bukan disuruh oleh siapapun, itu kemauan saya sendiri. Maka kalau ada kesulitan, selama ini saya tidak pernah laporan ke rumah, ke keluarga, karena saya tahu nanti saya kalau laporan saya suruh pulang. Betul. Jadi bagi saya itu merasa pantangan saya untuk mengatakan saya pulang. Jadi saya punya prinsip bahwa jangan sampai saya mengatakan dengan kata-kata saya sendiri saya mau pulang. Karena itu keputusan saya kepengen jadi suster karena kemauan saya, bukan karena orang lain. Jadi apapun yang ada, saya atasi sendiri bersama Tuhan yang memanggil saya. Luar biasa. Sekarang saya bisa mengerti kenapa Suster Tekla itu waktu saya mengalami krisis seperti itu, suster bisa
menemani saya. Karena suster sendiri punya pengalaman yang dalam tanda kutip ada peristiwa di mana tidak enak. Dan ketika tidak enak itu, oh ya, saya akan itu tadi menemani atau ya apa ya, ya selalu hadir walaupun tidak banyak bicara. Karena seperti suster bilang juga, banyak orang kalau nggak enak, kalau nggak bagus mencela. Tapi kalau enak bagus, diam ya diam saja. Apa ada apresiasi? Jarang kan, tidak semua. Mungkin 1 atau 2 orang, tapi terima kasih yang mengapresiasi. Jadi akhirnya ada salah satu teman suster saya mengatakan yang di dapur itu, kalau diam berarti enak. kalau udah ngomong, iya. Nah ternyata suster Tekla ini bisa mengambil sisi positif dari ini, dan ketika peristiwa tidak enak itu maka ini diginikan tidak enak, maka saya tidak mengginikan orang lain. Itu saya rasakan. Maka saya terus terang di sini saya katakan suster Tekla ini adalah orang yang Tuhan hadirkan untuk saya, membantu saya, menguatkan saya pada saat situasi di mana saya itu benar-benar down. Terima kasih Suster Tekla. Sama-sama. Luar biasa. Makanya saya merasa sangat beruntung, sangat berhutang budi, berjasa dengan Suster Tekla, karena kehadiran itu walaupun dalam diam, tidak kepo. Nah itu sangat logo tadi saya yang sharing. Oke, kembali ke Suster Tekla. Dari perjalanan panjang begitu. Pengalaman apa sih yang sudah 54 tahun yang paling berkesan mungkin yang pengen suster bagikan pada, entah boleh pengalaman membahagiakan atau kesulitan di mana yang waktu itu sampai sekarang tuh buat suster masih ingat atau apa? Silakan dulu. Di tempat suster mungkin. Bagi saya ini tuh siapa? Untuk suster kan yang udah 54 tahun nih jadi suster. Pernah nggak punya pengalaman peristiwa di tugas di mana yang sangat berkesan? Mungkin ketemu dengan orang pedalaman Papua yang sudah diajari begini, tapi ternyata anggaplah misalnya, maaf tanda kutip ya, waktu itu contoh saya waktu itu kan pernah ngajarin ini gitu. Iya, giliran kita pergi nggak dibuat gitu. Itu biasa kami ngajari banyak orang. Itu ya kadang-kadang mereka di rumah juga nggak dipraktekkan. Yang pengalaman bagi saya itu karena ditanyakan dulu pernah dengan para suster itu juga kita dalam pertemuan gitu, suster rumah tangga. Lalu sampai di rumah mereka juga nggak praktek. Lalu susternya juga mengatakan, lah ini belajar juga sampai di rumah kan nanti nggak dipraktekin gitu. Habisnya kadang bahannya nggak ada nih. Tapi itu juga tergantung situasi setempat. Jadi ada diberi kesempatan nggak suster itu untuk praktek, itu aja. Kalau yang memberi kesempatan pasti suster itu akan belajar terus. Itu yang bagi suster sendiri ya, apalagi orang awam yang diajarin ya mungkin hanya belajar di waktu itu saja, nanti sampai di rumah belum tentu dipraktekin. Memang ada sih yang 1-2 juga suster juga yang sampai sekarang ada yang bilang, loh suster buat apa? Ini saya kan dulu suster ngajari kami ini ada bukunya, jadi dia praktekin. Itu syukur masih ada 1-2 yang mau praktek. Itu kami sungguh berterima kasih. Apa yang kami buat mungkin hanya yang kecil sekali, yang orang lain kadang yang tidak simpatik lah, tidak menaruh itu pekerjaan kami ya istilahnya pekerjaan kotor lah, bersih lingkungan, mengurus sampah, itu kan tidak banyak orang yang tertarik. Itu hanya 1-2 orang yang itu sebetulnya berguna kalau mereka mau buat. Itu suster. Kalau di Papua mengesan bagi saya bahwa waktu itu saya mengajari ibu-ibu masak. Kemudian kami dapat bantuan alat-alat dapur dari ibu bupati. Lalu dan juga mendapat beras juga berapa kintal gitu. Lalu apa yang
bagi kita itu ya kadang-kadang lucu juga ya. Beda orang sana dengan orang kita di sebelah ini. Artinya misalnya beras ya, kita kan udah tahu ukurannya, misalnya orang yang datang itu 50. Kami kan masaknya ya secukupnya orang itu. Tapi waktu itu kan saya bilang sama bapak katekisnya, bilang, Pak, ini berasnya tinggal ya 1 karung. Maksudnya nanti kalau ibu bapak mau rapat kan bisa dimasak atau makan. Tapi ibu itu mengatakan, itu kenapa suster beras banyak-banyak tidak dimasak? Waduh, berapa kintal suruh masak semua. Nggak taunya mereka punya model, kalau sudah masak nanti nasinya dibawa di kantong-kantong, dia bawa pulang. Jadi beras berapa kintal suruh masak semua. Dan habis ketika bawa pulang kan? Tapi ya nggak tahu masak semua lah, waktu itu orang banyak kok. Terus itu bapak itu menerangkan ya, kan pakai bahasa sana, saya nggak tahu. Terserah mereka, tapi berasnya tak tinggal di situ. Nah, yang lucu lagi, alat-alat dapur itu masa suruh bagi. Kan dapat panci, dapat wajan, dapat piring, dapat apa pakai alat-alat dapur. Nah, suruh bagi, bagaimana ini mau untuk masak lagi kok. Akhirnya lama-lama tak diemin aja, nggak tahu alatnya dibawa kemana sama mereka. Itu mengesan bagi saya bahwa belum tentu, kalau beda dengan orang di sini kan yang diajari segitu ya udah gitu, nggak menuntut gitu loh. Jadi modalnya kayak gitu, apa-apa lagi nggak bisa untuk memikirkan masa yang akan datang, apa yang harus kita makan. Lalu kita mengajari untuk seperti kita punya lumbung istilahnya, misalnya menggali ubi jalar disimpan, nggak ada modal di sana. Jadi gali sekarang, rebus untuk hari ini, besok gali lagi. Jadi mereka nggak bisa untuk seperti kita di sini punya lumbung. Waktu itu tahun berapa di sana? 99 sampai 2003. 99 sampai 2003. Semoga setelah 2003 sampai sini mereka sudah punya itu ya, Nak ya, sudah perkembangan bahwa ternyata kita panen itu butuh untuk yang disimpan ini untuk hari besok, satu lagi untuk sampai tunggu panen lagi gitu ya. Jadi kan memang kadang butuh generasi waktu yang panjang untuk ada sampai pada perubahan ya, Nah ya. Lalu waktu di Papua kayaknya ini ya kecelakaan apa? Kena apa? Matanya. Jadi saya sendiri tidak tahu persisnya waktu itu, karena saya motong pohon tetean dengan membersihkan bunga-bunga anggrek. Udah sore, memang saya sudah capek lah ya. Capek, kan keluar masuk sambil masak. Untuk anak sama saya keluar masuk ke dapur, saya balik lagi ke kebun. Udah sore, selama misa. Lalu kan sebelumnya hujan, jadi licin jalannya. Lalu saya kan pakai sepatu boot, baru dibelikan baru lagi. Terus, nah karena saya jatuh, saya nggak tahu apa ini, tahu-tahu brus gitu masuk di sini. Ini sedalam 1 cm masuk gitu. Masuk di sini apa di mata? Ini di sini nih. Aduh, anehnya ada bekas ini. Terus kayunya itu ya, ini terus ada garisnya sini. Nah ini mata ini, yang hitam ini jadi sampai pinggir di sini. Jadi langsung nutup waktu itu, langsung nutup mata. Saya nangis teriak-teriak, tapi orang di sana kan tidak tahu. Meskipun ada orang nangis kan nggak akan tahu apa sih itu. Lalu jauh juga ya tetangga ya? Ya, dulu dengan Mama Pero itu, tapi kan mereka yang nggak tahu. Lalu saya kan hanya sama Suster Lydia di rumah, Suster Lydia masih di atas. Lalu dia 4:30 turun, bilang karena mau ada misa, bilang, Nek turun, pulang mandi. Kan mau bisa gitu. Aku teriak-teriak, saya nangis sambil teriak-teriak, aku bilang, suster aku jatuh gitu. Dia lari, saya ditarik karena saya pakai sepatu kan nggak bisa bangun tahu kan licin itu pakaiannya tuh kayak selokan gitu loh, di gunduan gitu. Jadi saya di sininya, sini kan licin. Aku sudah selesai membersihkan anggrek, tinggal motong ada 2 pohon tetean. Tahu maksud situ saya nggak sadar. Aku dan di bawah saya kan ada pohon seledri 1 baskom itu. Aku jatuh di pohon seledri tadi. Jadinya sampai baskom itu pecah semua. Lalu sudah itu nggak tahu apa yang menyebabkan ini. Kecocoknya itu kecocok apa? Terus habis itu dibawa ke Jakarta.
Terus aku kan suster Lida tarik aku, terus dibersihkan di was itu kan, karena itu. Lalu saya cuci muka di kamar mandi, tapi aku bisa jalan, aku naik ke atas sambil baju tuh, ganti. Terus dia mandi, aku bilang, dia bilang, suster nggak usah mandi. Iya, aku ganti baju, kan ternyata ganti baju. Tapi aku tak gebur aja mandi. Lalu Anduan langsung diantar sama suster Lydia, dia kan yang nyopir, antar ke rumah sakit umum Mbak Mena. Tapi di sana kan udah sore-sore, jadi rombongan memisah, kita ke rumah sakit. Bilang, Pater, nanti urus itu ada makanan untuk anak asrama. Iya, sudah suster berobat aja sana, berobat. Terus sampai sana dokternya kan nggak lihat di dalamnya loh, karena ini udah nutup begini. Lalu dokternya yang bilang, kenapa gitu, terus jatuh. Itu dia hanya nyuruh perawatnya yang jahit luka ini kan di rumah udah dibersihin sama suster Lida, ngambil alkohol di depan kan, udah dibersihin sama dia, langsung pakai plester. Untuk itu darah ini sudah berhenti loh. Kan waktu itu baju saya putih darah, skor semua, tangan saya kan begini, aku langsung begini, jadi itu darah sudah ke skor baju, langsung dibersihin itu kan malah pakai air hujan kan, air kita minum kan air hujan. Iya. Jadi dia ambil air hujan itu langsung dia dibersihin, langsung dikasih alkohol, ditutup langsung bawa minum. Nah itu terus Mbak Mena kan sama yang jahit perawatnya, bukan dokternya. Lalu bilang, suster nanti 2 hari lagi kesini buka ini tuh perbannya. Iya kesana udah dibuka, di sana kan aku nggak tahu kalau kerok juling gitu. Iya. Nah sudah sampai rumah, saya kan lihat di kaca, loh mataku kok jadi juling ini. Lalu aku teriak-teriak panggil suster Lydia, suster kok mataku jadi juling? Loh masa coba di sini? Aku lihat di kaca ini kok mataku juling, hitamnya jadi di sini. Jadi aku nggak lihat sistem itu 2. Oh gitu. Jadi misalnya aku lihat jenengan berbayang jadi 2. Jadi nak orang 10 ya jadi 20. Jadi kan pusing kan tuh. Itu tapi aku nggak kerasa apa sih, nggak sakit gitu. Enggak. Terus hanya ini mata ini kan juling tadi. Terus dikasih obat itu sama dokternya, buka sudah itu. Kebetulan hari itu sekretaris Keuskupan Jayapura datang ke atas ke Wamena dan besoknya pulang. Lalu akhirnya kita kan waktu aku bilang juga, aku langsung bilang sama bisa di sini suster Lida, langsung telepon suster Julia. Terus akhirnya ya udah periksa ke Jayapura dulu, turun dulu. Nah kebetulan ada sekretaris Keuskupan, jadi aku dititipin bapak kui. Itu kan Jayapura, susternya lu mau sembayangan di tempat itu suster ada berkatan apa gitu. Hanya dia pesan, suster nanti kalau datang kunci ada di rumahnya Pak itu di sebelah depan rumah. Jadi kita sama-sama. Nah di sana periksa dulu di rumah sakit Harapan Kita yang di Jayapura itu. Di sana dokter mengatakan di sini nggak ada alatnya untuk melihat ini, kenapa ini mata jadi juling. Jadi udah diperiksa-periksa di sana nggak ada alatnya. Akhirnya harus di Jakarta. Waktu itu saya ke Jakarta hanya bawa baju 2. Kan dia berobat ke Jakarta. Akhir Jakarta, lalu suster Margareta yang menghubungi dokter Supit itu mengatakan, dokter teman aku dari Papua kecelakaan nih matanya, nutup, juling. Ya udah besok suruh sini. Padahal di sana kan pasien banyak. Langsung ditangani. Langsung di sana sampai 1 tahun dengan dokter Supit. Tapi ya ada perubahan gitu loh. Maksudnya nggak tahu apa sih yang menyebabkan. Pada situ alatnya juga udah banyak loh. Tapi masih nggak tahu. Akhirnya dokter Supit menyerah, tapi dia cari temennya. Dia bilang tak cari temanku dulu. Dia calling dengan temennya itu dokter Hadi Prakoso namanya, di ini waktu itu di rumah sakit mata di Jakarta. Di Jakarta. Terus di sana dokter menemukan ini hasilnya ini, sekarang yang mau operasi kamu apa aku gitu. Kan kamu tuh maksudnya dokter Supit atau dokter yang tadi. Akhirnya aku telepon Mbak Ranti, Mbak ini kata dokter
ini suratnya, suster besok bawa sini. Ya, saya besok baca. Terus akhirnya dokter mengatakan sudah dokter hati saja yang operasi. Oke. Nggak tahunya aku sampai sana, dokternya pindah. Terus Mbak, dokter Prakas ada, suster dokternya udah pindah. Waduh, pindah kemana nih? Terus dia bilang, saya tidak tahu kata suster. Tapi dia tinggalin nomor teleponnya dia, suster tak kasih. Ya, terus nomornya tak kasih Mbak Ranti. Mbak, ini ada nomor teleponnya dokter Adi Prakas, tapi belum tahu kita mau cari kemana. Terus operasi dengan dokter Supit. Benar. Dokter Prakas saya tetap tapi dicari, nggak tahunya dia itu kerja di klinik Nusantara itu yang baru. Terus operasi di situ. Kami terus ke situ operasi di situ rumah sakit itu baru diresmikan tanggal 16 bulan apa itu. Terus 24-nya aku ke situ. Operasinya berapa lama anak? 1 hari paling ya. Tapi ini udah 2 atau 1? Semenjak itu sadar kan udah langsung bisa. Bisa langsung. Saya kan nggak tahu dokter Prakosa punya tim ya dokter mata itu. Jadi waktu aku datang nggak lihat dokter itu, saya belum pernah lihat itu dokternya perempuan. Setelah aku kan cari bis operasi terus taruh di bed, sudah ditanya aku sadar kan, karena aku ke belakang lalu dokternya bilang suster pakai bis nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Terus dia tanya suster ini berapa? 1. Semenjak itu langsung sampai sekarang. Dan makanya dokter setelah 2 hari kan harus kontrol ke dokter itu. Terus dokternya bilang, dokter Prakoso, suster banyak, enggak ditanya apa sakit apa tidak, hanya bilang suster banyak tirakat ya. Saya senyum-senyum saja. Nah ini maksud saya pikir apa ya? Aku pikir apa ya tirakat? Oh iya, maksudnya dokter itu bilang pasti banyak doa. Ya doa tirakat. Itu suster Tekla luar biasa. Apa ya, takut karena saya memang orangnya kalau dengan jarum-jarum itu takut. Puji Tuhan sudah baik sekarang, mantap. Dari ini sekarang soal bicara soal yang namanya manusia itu kan pasti kan punya rasa nyaman, tidak nyaman, suka atau tidak suka gitu ya. Dari sekian komunitas yang ditempati, yang paling berkesan dan paling aku nyaman banget di komunitas ini gitu, pernah menemukan nggak? Ya. Atau semua sama? Enggak juga. Pasti setiap komunitas ada yaitu tadi baik dan buruk itu tadi. Hanya tergantung kita bagaimana kita menghadapi situasi itu. Memang sih yang paling nyaman yang kurasakan selama ini adalah di Jakarta yang kedua. Meskipun ya pasti masih ada sama sini tapi saya merasa di situ ya waktu itu dengan Suster Yulita. Karena saya merasa aku di situ diberi kesempatan, saya kegiatan apa saja istilahnya nggak ditolak, diberi peluang. Jadi selama aku hidup ini, waktu di Jakarta yang kedua itu, yang 10 tahun itu, kegiatan begitu banyak yang pernah saya masuki. Sampai orang bilang ini nenek jam kerja jam tayangnya tinggi. Kan selain menghantar para suster yang sakit, juga menjemput siapa saja yang datang lewat bandara dan mengantarnya kembali. Jadi rumah saya rumah sakit dan bandara. Itu jadi sudah itu kerja saya yang di sekolah, di rumah itu mengurus kebun sekolahan, TK, SD, SMP, dan rumah susteran. Jadi ada yang komen waktu itu karena saya sering disuruh ke rumah sakit dan di bandara, maka ada suster yang mengatakan, wah gajinya saya potong, sehingga saya katakan potong saja semua, aku nggak butuh gaji itu, bilang gitu. Yang penting aku dapat makan, aku bilang gitu. Itu jadi ada orang yang mungkin ya lelucon tapi kadang-kadang juga nyakit gitu loh ngomongnya.
Dan Tuhanlah yang membalas semua itu, sehingga orang-orang yang mengatakan seperti itu akhirnya sekarang sudah tidak ada. Tidak ada di alam dunia ini. Iya. Hati-hati teman-teman kalau bicara nanti Sama nenek. nanti pindah alam lain loh kamu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Tips, tutorial atau cara apa yang dilakukan Suster Tekla sampai pada sekarang untuk bisa setia? Biar saya belajar dari nenek. Pertama adalah disiplin. Oke. Disiplin, diusahakan disiplin dalam hal apa saja. Waduh, saya jadi cium. Oke, terus. Oke. Disiplin ya, teman-teman. Disiplin doa. Waktunya doa. Disiplin bekerja. Disiplin waktunya tepat bangun ya, supaya produktif ya. Jadi kalau bangun waktunya bangun, jangan lelet. Pokoknya tadi nenek bilang disiplin dalam hal segala hal. Oke. Terima kasih, tak catat. Kedua, oke. Tidak melihat kesalahan orang lain dibawa kemana-mana dan seumur hidup. Jadi diusahakan melupakan orang lain yang menyakiti daripada aku tambah sakit. Mantap. Masih ada? 3. Berdoa pasti kuat. Berdoa ya diusahakan berdoa bisa konsentrasi. Lalu yang penting kita berdoa ya kalau bisa berdoa untuk banyak orang. Yang penting jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita maksudnya. Jadi kan ada yang mengatakan ngapain sembahyang untuk saudara-saudara di rumah. Itu kita meskipun masuk biara jangan lupa dengan keluarga kita, meskipun hanya dalam hal doa. Tiap hari kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita, adik-adik kita. Itu kalau orang tua sudah tidak ada seperti saya, ya tetap berdoa, tapi kan untuk jiwa-jiwa di api penguncian. Itu kalau untuk yang adik-adik supaya mereka juga bisa hidup sehat, rezekinya cukup. Itu. Jadi kalau misalnya ada keluarga adik yang meninggalkan gereja, juga masih tetap kita sapa, kita kunjungi, jangan kita lupakan. Meskipun toh dia meninggalkan gereja, kita kan nggak bisa memaksa dia untuk kembali, karena itu keputusan dia. Itu. Suster Tekla umurnya berapa? Minta maaf. Balik 7 berapa sih? 46 sih lah. 76. Ya. Nah, Suster Tekla ini sehat sekali. Boleh juga berbagi tips sampai umur sekian masih sehat. Masih bisa ya. Sekarang ini Suster Tekla ini punya kebunnya itu banyak tanamannya sehat-sehat. Seperti pokoknya itu yang dipegang Suster Tekla itu jadi bagus, jadi tumbuh, jadi berbuah, bunganya indah. Dan masih banyak kegiatan yang dilakukan, masih ngasih materi untuk belajar buat kompos, masak. Nah, ini tip kunci sehat. Kunci sehat, makan teratur, sehat teratur. Istirahat teratur, makan teratur, tepat pada waktunya. Tidur biasanya berapa? Pokoknya usahakan sebelum jam 10 harus tidur. Ya. Karena orang melihat rupanya aku sehat, padahal aku orang sakit. Gitu ya? Iya. Tapi katanya sehat banget gitu. Luar biasa. Suster Tekla, silahkan mungkin mau menyampaikan pesan, kesan atau apapun kepada teman-teman, baik itu suster atau semua para saudara-saudari sahabat kita yang di sana. Apapun itu boleh. Jaga kesehatan, makan teratur, sehat, istirahat teratur. Oke. Terima kasih banyak sudah sekali lagi bahwa sudah menjadi malaikat tak bersayap untuk saya. Kalau Suster Tekla tidak menemani waktu itu, saya percaya bahwa Tuhan
pasti akan mengirimkan orang baik untuk selalu menemani dan membantu. Dan kali ini saya ketemu Suster Tekla. Terima kasih. Semoga kebaikan Suster Tekla juga bisa saya gantian persembahkan atau maksudnya salurkan ke orang lain lagi. Jadi nanti saya belajar dari pengalaman Suster Tekla, dengan dibegitukan ternyata membantu saya untuk tetap di dalam biara. Semoga saya juga bisa belajar pengalaman itu, bisa menemani teman-teman yang pada saat waktu itu berada dalam situasi seperti saya. Terima kasih sharingnya. Doakan saya dan kami semua, terutama saya, semoga nanti bisa seperti sampai Tekla. Amin. Terima kasih banyak. Tetap sehat. Ya. Dan minta doanya semoga ada 1 atau 2 orang muda yang masuk. Iya, karena melihat sharing pengalaman iman dari Suster Tekla. Terima kasih teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.